tadi melalui pujian tadi, ayo kita minta terus kasih Tuhan. Jangan kita minta kasih suami, kasih istri, kasih pacar gitu lah ya. Terus dong sayangin aku, cintai aku gitu ya. Itu orang Yahudi itu mereka kalau masa depan itu simbol kayak orang naik perahu. Jadi dia maju ke depan tapi sambil hadap belakang. Karena tanpa Tuhan ya tidak ada Joy Tobing. Tapi karena ada Tuhan, disitulah ada Joy Tobing hari ini. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi hadir di acara Best of Gereja Best. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Hari ini kita udah ada Kak Joy Tobing. Halo. Kemudian Pastor Michael dan juga Pastor Randy. Nah, kebetulan Kak Joy tadi kan udah habis isi acara nih di salah satu cabang gereja Best di Surabaya. Nah, Kak, kan tadi kalau saya dengar kan dari Kak Joy ketika di depan itu, Kak Joy itu bilang mengajak jemaat untuk terus mengalami kayak kerinduan supaya kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup. Nah, mungkin Kak Joy boleh sedikit cerita nih pengalaman apa yang membuat Kak Joy itu bisa kayak pengen supaya kasih Tuhan tuh selalu mengalir dalam hidup gitu. Iya. Terima kasih untuk Gereja Best Church ya yang di Surabaya yang sudah mengundang saya boleh melayani di gereja ini. Memang iya, kenapa saya tadi menyanyikan lagu kasih dari Tuhan memenuhi, mengalir di tempat ini, bukan hanya di gereja tapi dalam kehidupan kita secara pribadi, karena tanpa kasih Tuhan kita tuh nggak berarti apa-apa. Kita bisa hidup sampai saat ini itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Jadi kita harus bersyukur dan menghargai setiap kebaikan daripada kasih Tuhan itu. Jadi pada saat kita melewati tantangan hidup, jangan pernah kita lupakan Tuhan tuh kasihnya nyata. Bukan berarti ada masalah Tuhan tuh nggak mengasihi kita. Justru di saat kita diperhadapkan dengan suatu tantangan hidup, kasih Tuhan sempurna. Supaya kita melihat iya ya, kalau nggak ada Tuhan, kita tuh nggak bisa melewati itu. Jadi pada saat aku melewati banyak proses, aku bisa lewati, pasti yang lain juga bisa. Sehingga kenapa tadi melalui pujian tadi, ayo kita minta terus kasih Tuhan. Jangan kita minta kasih suami, kasih istri, kasih pacar gitu lah ya. Terus dong sayangin aku, cintai aku gitu ya. Nggak fair gitu loh. Padahal ada Tuhan yang sudah menciptakan kita di dunia ini. Kok kita nggak minta kasihnya Tuhan? Jadi memang ya itu tadi, selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, ayo kita minta terus kasih Tuhan, terus mengalir, terus memenuhi hidup kita. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pastor Randy atau Pastor Michael? Jadi karena itu Tuhan disebut Tuhan adalah kasih. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan kasih Tuhan seperti yang Mbak Joy tadi bilang, itu jadi dasar iman buat kita. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita terjadi dalam hidup kita, mau baik, mau yang senang atau susah, kita hanya tahu satu hal, Tuhan adalah kasih. Itu dasar iman kita untuk kita bisa kuat menjalani ini proses-proses dalam kehidupan ini. Itu Tuhan adalah kasih. Itu dasar imanku. Jadi enggak peduli apa keadaanku ini apa, aku percaya Tuhan baik. Tuhan itu baik saya. Ya, hanya aku enggak bisa lihat mungkin ke depan itu apa, tapi Tuhan tahu masa depanku. Tuhan tahu ini yang terbaik buat saya jalani. Jadi itu dasar iman. Allah ada kasih. Allah adalah kasih. Baik, jadi saya juga tambahkan seperti yang lagunya Kak Joy kemarin, semua karena Tuhan. Nah, iya kan, karena cinta dilupakan karena Tuhan. Itu satu yang luar biasa. Saya waktu mendengarkan itu juga memang semua karena Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita nggak mungkin. Tanpa Tuhan kita nggak mampu hari ini. Saya juga melihat dulu waktu itu saya masih SMA kalau nggak salah ya, SMA kalau nggak kuliah. Waktu Kak Joy habis dari Indonesian Idol, terus
hinar-binarnya, setelah itu permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dalam ini kan macam-macam kan. Nah itu kan suatu yang luar biasa. Yang saya mau pertanyakan hari ini, bagaimana waktu itu Kak Jo untuk mensikapinya? Kalau hari ini kan saya lihat Kak Jo yang sukacita, penuh pengucapan syukur, suatu yang luar biasa, bisa mengimpartasi orang. Tapi waktu itu, waktu mengalami masalah itu, bahkan ada dari keluarga yang waktu itu kan tidak ini kan masih ada cross gini. Dan kemarin waktu di CW saya dengar bahwa Kak Jo semua sudah dipulihkan Tuhan. Wah itu bagaimana? Waktu pertama waktu mengalami hal itu, waktu bagaimana akil baliknya untuk dekat dengan Tuhan kembali? Kalau waktu itu di saat terjadi ya pasti shock ya, sedih, nangis gitu ya, terus lemah, bahkan aduh mau keluar rumah aja bagaimana ya, mau ketemu orang. Cuma Tuhan cuma ingatkan, yang ku jalani lebih berat dari apa yang kamu pikul. Jadi janganlah malu, jangan takut. Jadi sebelum itu terjadi sudah ada beberapa hamba Tuhan yang sudah bernubuat, berdoa. Terus pada saat saya mengalami itu, saya ingat, oh iya Tuhan, supaya genaplah rancangan Tuhan atas hidupku, memang inilah jalannya satu persatu, harus melewati proses. Jadi pada saat saya mengalami itu, waktu itu, saya cuma datang sama Tuhan, Tuhan bersamaku, aku akan bisa melewati semua ini. Sebagaimana Tuhan sudah menolongku dalam permasalahan-permasalahanku yang lalu, pasti Tuhan akan menolongku, memampukanku melewati ini semua. Jadi dijalani, tetap bersyukur. Kalau ada caci maki dari orang gitu ya, saya tetap berdoa. Karena saya ingat yang dijalani Tuhan Yesus lebih parah, lebih berat. Bahkan di balik proses yang saya alami, berkat Tuhan itu gak pernah stop, berhenti. Jadi mengalir terus, bahkan Tuhan bawa saya kepada suatu rancangan yang lebih lagi. Saya masuk lebih dalam pada tugas panggilannya. Sehingga pada saat saya diproses itu, memahami apa sih destiny yang Tuhan sudah tetapkan atas saya. Jadi nama saya kan Joy Destiny. Tiurma itu terangnya. Jadi oh inilah Tuhan, di saat saya diproses supaya saya benar-benar dilebur lagi ya, supaya saya memaknai, oh saya harus menjadi terang, saya harus menjadi sukacita sesuai nama saya Joy. Jadi nama itu bukan asal-asal. Jadi nama itu benar-benar, memang dulu orang tua saya kasih nama itu selalu berdoa dulu supaya apapun jalan hidupmu kau tetap bergembira, kata papa saya dulu gitu ya. Tapi Pak, namanya gembira tapi kok nangis ya. Itu supaya kamu itu jadi terang, kamu dipulihkan dulu supaya pada saat kamu sudah melewati itu, kamu bisa menjadi berkat. Bagaimana kamu bisa jadi berkat kalau kamu nggak diproses dulu? Nah jadi saya waktu itu mengalami sedih, mengalami down, tapi pada saat ada keluarga yang masih mensupport, mendoakan, teman-teman gereja, sahabat yang masih mendoakan, saya bisa melewati itu. Dan ada anak ya, karena waktu itu saya single parents juga gitu ya. Jadi kehadiran seorang anak ini menjadi anak penghiburan yang membawa sukacita saya, sehingga saya bisa makin kuat. Seperti itu. Ya, jadi bukan fokus kepada masalah lagi, tapi bagaimana kita melihat Tuhan hari ini yang luar biasa gitu kan ya. Ya betul. Memang sangat nggak mudah. Satu sisi tidak mudah, dan memang apa yang dialami Kak Jo ini juga ya pasti ada lah orang pasti berbicara yang di luaran ini pasti yang gini lah orang Kristen seperti ini apa gini macam-macam kan gitu loh. Tapi kan kita tidak berhak menghakimi. Itu kan pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Kalau kita minta ampun, kita ini kalau mungkin kita ada salah, kita minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Tinggal bagaimana kita berjalan mengikuti apa kehendak Tuhan hari ini. Bahkan sampai hari ini kita lihat bagaimana seorang Joy Tobing bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya kan, walaupun mungkin secara duniawi, kalau dulu waktu dari idol kan, wah namanya gini, mungkin sekarang kita jarang mendengar nama, tapi kan apa arti sebuah nama, ya kan? Kalau Tuhan sendiri yang menghargai, menghormati kita, ya kan? Nah dari situ, kita kan tidak butuh penghormatan dari orang lain. Tapi, karena Tuhan yang jadi manager, Tuhan yang mempromosikan, Tuhan yang mengangkat. Jadi saya nggak pernah khawatir, karena berkat itu nggak bakalan pernah ketukar. Semua sudah tepat dikasih Tuhan pada waktunya. Jadi memang terkadang kita nggak pernah kenapa sih Tuhan harus begini? Kadang kita, kenapa sih harus terjadi seperti ini? Tapi daripada kita pusing bertanya-bertanya, mendingan saya tetap ikuti tuntunan Tuhan.
Yang penting bagaimana meresponinya dengan bersyukur, tetap setia pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, malah makin dekat sama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat tim musik kita. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Aku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku. Semua karena siapa Bapak Ibu? Semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Oh. Na, 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 na. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Oh, semua. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku. Semua karena Yesus. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Bapak Ibu nyanyi sama-sama. Dan bila semuanya tegar sampai hari ini, terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah hebat kita. Oh Bapak, semua karena cinta, semua karena Yesus. Na, 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 na. Karena Yesus tak mampu diriku. Ya Bapak, terima kasih Tuhan dapat berdiri tegak sampai hari ini. Semua karena cinta. Terima kasih cinta. Sekali lagi semua. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan
jalan kebenaran ya. Jadi ada pertobatan, berubah, mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Sampai jadi Joy Tobing yang sekarang ya. Ya. Loh kadang proses itu kan ujian. Betul Pak. Jadi ujian itu kan berarti kita mau naik kelas. Naik kelas. Nah, jadi dengan kadang proses kita alami proses ujian itu bukan karena kita bikin salah, bukan, malah kita bikin benar, tapi kita diizinkan Tuhan harus memang kamu mau naik kelas. Jadi ikut ujian dulu. Jadi itu level naik, iman bertumbuh, iman naik sampai jadi Joy Tobing yang sekarang. Amin, 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 amin. Aduh, terima kasih. Ya, Kak, kan tadi kayak berarti kita kan bahas soal proses nih. Iya. Berarti kan dalam hidupnya Kak Joy boleh dibilang banyak tantangan, banyak proses. Iya. Terus tadi Kak Joy juga nyanyiin soal waktu Tuhan. Betul. Nah, kita kan sebagai manusia tuh kayak susah sekali untuk kayak percaya waktunya Tuhan. Orang kita nggak ngerti waktunya Tuhan tuh kapan sih. Kita kok mungkin Kak Joy tadi yang Kak Joy bilang, Kak Joy menang Indonesian Idol mungkin tahun 2004 ya. 2004 kemudian kayak ada proses-proses sampai Kak Joy dipanggil kembali itu baru tahun 2000. 2020. Nah, 2020 bayangin itu kayak berapa tahun gitu Iya. kan. Kayak Kak Joy nggak tahu nih bakal dipanggil lagi tahun 2020. Nah, mungkin Kak Joy boleh sampein ke kayak jemaat-jemaat gitu kan. Apalagi di masa corona ini mungkin kayak ada yang kesusahan, nggak tahu Tuhan kapan sih waktu Tuhan untuk tolong kita, kapan sih Tuhan kayak datang untuk kayak menyatakan mujizat atau lain sebagainya. Gimana sih kita supaya kita boleh percaya gitu waktunya Tuhan. Jadi tahun 2004 saya menang Indonesian Idol, tapi waktu itu memang karena ada permasalahan dengan manajemen Indonesian Idol, sehingga saya nggak bisa bergabung lagi waktu itu. Itu karena masalah kontrak. Tapi memang pemenangnya tetap saya. Tapi karena waktu itu tidak bisa bergabung di manajemen, sehingga harus Delon yang lebih aktif waktu itu. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, karena masalahnya tidak ada titik temu, sehingga saya tuh jadi kayak gak dianggap seperti itu. Tapi saya tidak berbantah-bantahan dengan mereka, tetap punya hubungan baik, tapi memang situasinya seperti itu. Tapi saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, karena memang ini proses yang membuat akhirnya dengan saya tetap aktif bernyanyi, melayani, bahkan saya diundang dalam berbagai banyak acara ya Pak, sampai acara kenegaraan, sampai dibawa Tuhan ke luar negeri. Akhirnya mungkin adik-adik idol yang lainnya melihat, Kak Joy itu melayani Tuhan lewat suaranya, tapi malah Tuhan bukain banyak pintu. Dan tidak kekurangan, cukup berkatnya. Jadi kita bukan melihat bahwa, nyanyi harus dibayar mahal, tidak. Tapi di saat kita dapat berkat itu, kita jadi berkat buat keluarga. Terus kita bisa bantu orang gitu ya, kita nggak melihat bisa kecilnya. Jadi dengan berjalannya waktu, di tahun 2019, saya diundang oleh TV, salah satu TV, untuk ikut kompetisi lagi. Jadi namanya Golden Memories Asia. Jadi memang saya itu kayak peserta yang diminta secara khusus untuk ikut lomba. Terus saya bilang, aduh, saya udah pernah ikut Idol, bagaimana nanti kalau saya kalah? Dari Idol 2004, terus 2019 saya ikut lomba lagi tingkatnya Asia gitu. Tapi ibu saya bilang begini, ikut aja, jangan pikirkan kalah menangnya. Yang penting nyanyi dulu yang baik, yang bagus. Biar nanti Tuhan yang lakukan untuk apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Lalu saya ikut, saya didukung keluarga, dan puji Tuhan dari 24 negara, 24 peserta yang ikut, saya menang lagi. Jadi waktu itu pihak panitianya rupanya ada yang berkaitan dengan ajang Indonesian Idol dulunya. Nah setelah saya menang lagi di salah satu TV ini, saya barulah diundang lagi ke RCTI untuk mewakili dari idol pertama yang menang. Jadi sudah bukan melihat lagi siapa menang siapa kalah, tapi saya masih dihargai mereka sebagai pemenangnya ya waktu itu ya. Jadi saya melihat Tuhan, pembelaanmu luar biasa. Jadi kita jangan lihat mundur masalahnya masa lalu, tapi lihat Tuhannya. Kok baik banget ya Tuhan. Memang waktunya lama, 2004 sampai berapa tuh, 2020 gitu ya. Tapi waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat. Dan pada saat pandemi saya melewati proses, saya 2 kali kena COVID ya Pak, sekeluarga kami kena. Bahkan pada saya kena COVID, ada beberapa teman penyanyi yang juga meninggal seperti itu. Terus keluarga yang juga meninggal. Apa nggak makin down ya? Saya di karantina waktu itu 2020, September saya kena. Jadi
Tapi saya ingat janji Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, bahwa masih ada tugas-tugas yang masih banyak harus kuselesaikan. Beriman. Jadi iman itu timbul karena pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau saya baca firman, saya pakai suara. Jadi apa yang saya baca, itu yang saya terus berkatakan. Jadi jadilah sesuai dengan imanku. Aku mengimani saya sembuh, dalam nama Yesus saya kuat. Dalam nama Yesus pandemi ini saya bisa lewati. Bahkan di saat saya beriman seperti itu, berkat Tuhan itu mengalir. Bahkan saya diundang nyanyi ke banyak tempat gitu ya. Sebelumnya juga saya setiap ada presiden-presiden dari luar negeri, termasuk Presiden Barack Obama datang ke Indonesia waktu itu, saya juga nyanyi gitu ya. Jadi saya melihat Tuhan tuh luar biasa. Bukan mengandalkan kekuatan hebat kita, tapi mengandalkan Tuhan. Jadi buat jemaat best dimanapun berada, apapun situasinya, ayo andalkan Tuhan. Imani, jadilah sesuai dengan imanmu. Bahwa pertolongan Tuhan tuh gak pernah terlambat. Selalu tepat. Di saat saya gak punya duit sama sekali, Pak. Namanya pandemi, acara batal semua. Iya, bagaimana penyanyi kan gak mungkin. Ya virtual ada sih ya, tapi kan virtual kayak kurang up. Gimana ya? Jadi uang DP dibalikin gitu ya. Terus acara yang tadinya udah fix jadi batal. Tapi saya ingat janji Tuhan, iya ya Tuhan, semua cukup. Nggak berlebih, tidak kurang, cukup. Tapi ada momen di mana berkelimpahan. Jadi Tuhan itu melatih. Kita dilatih, bisa nggak mengelola yang ada ini? Bisa nggak memanfaatkan ini? Bisa bersyukur nggak? Ternyata pada saat kita bisa bersyukur, Tuhan kasih yang lebih lagi. Padahal bahkan saat pandemi saya dapat jodoh. Dan berkat untuk membuat pesta itu, Pak. Bayangkan orang Batak ada berapa kali pesta. Dia kan orang Jawa, dibikin marga Batak. Jadi ada acara lagi. Jadi 5 kali pesta, Pak, di masa pandemi loh, Dek. Dan berkatnya cukup. Bahkan seperti kayak Tuhan kasih makan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Jadi kita masih ada sisa untuk bisa menabung. Itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Jadi tetap beriman, tetap optimis, semangat, dan terus berjuang. Itu dia. Semua karena Tuhan. Betul, iya, semua karena Tuhan. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan itu kita tetap melakukan bagian kita ya. Kayak kita nggak peduli kayak waktunya Tuhan itu kapan, itu urusan Tuhan, tapi kita tetap lakuin bagian kita. Terus tetap beriman juga ya. Betul. Mungkin Ya, saya juga tertarik juga dengan tadi waktu berbicara sebelum pemulihan bahwa lingkungan yang baik merubah segalanya. Nah, bagaimana Kak Joy waktu itu juga dukungan dari teman, dukungan dari saudara, keluarga, semua itu sangat luar biasa kan. Nah, itu kan maksud saya kenapa? Bagaimana kita menjadi contoh bahwa kalau kita mengalami satu masalah seperti yang dialami Kak Joy mungkin bisa lebih buruk atau bisa masih lebih baik, tapi inilah kiat-kiat yang harus kita miliki, satu iman yang kuat teguh. Bagaimana kembali kepada Tuhan, dasar kita harus kuat dulu. Lalu bagaimana lingkungan inilah yang mendukung kita. Karena kerap kali kan lingkungan, kalau kita lingkungan tidak baik ya kita semakin jatuh kan gitu. Tapi karena lingkungannya baik, dari satu sisi di situ kita mulai ada pemulihan-pemulihan dengan Tuhan. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi suatu pandangan bagi jemaat atau siapapun yang mendengarkan ini. Karena pada saat kita mengalami masalah, tanpa Tuhan kita tidak mungkin. Tapi juga sesama itulah yang mendukung kita hari ini. Nah, lalu bagaimana iman kita dengan Tuhan, harus tuju kepada Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Mungkin dari Pak Michael. Jadi kayak dengar tadi Mbak Joy itu, jadi kayak kita tidak tahu masa depan lah ya. Tak tahu masa depan kita itu, kita tidak tahu. Kalau aku baca itu orang Yahudi itu mereka kalau masa depan itu simbol kayak orang naik perahu. Jadi dia maju ke depan tapi sambil hadap belakang. Ya kan dia kayu, itu kayu dia maju tapi hadapnya ke belakang. Itu kita tidak tahu, kita hanya bisa maju. Tapi kan orang Kristen kita tahu ada satu pribadi yang tahu masa depan kita, yang pegang masa depan kita. Yaitu di situ kita harus serahkan untuk berharap kayak Pak Joy tadi, dalam itu tetap berharap pada Tuhan, minta pertolongan dalam keadaan pas Tuhan tolong juga pas
naik, tahu itu dari Tuhan. Jadi kita tetap bersyukur, hidup-hidup penuh dengan ucapan syukur kalau kita mengerti hal itu. Iya. Ya, mungkin ada yang mau kayak diambil kesimpulan dari Pastor Randy atau Pastor Michael dari ini closing statement. Ya, jadi kalau menurut saya bagaimana Kak Jo ini satu yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa, Pak. Enggak, maksudnya bagaimana kita mensikapinya. Pengalaman hidup, Betul, pengalaman kesaksiannya. hidupnya luar biasa. Dan memang bagaimana iman kita selalu kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi ya inilah seorang Joy Tobing hari ini yang kita bisa melihat dari performanya tadi, bagaimana mengimpartasi banyak orang, memberkati banyak orang melalui pujian-pujiannya, melalui kesaksian-kesaksiannya. Karena tanpa Tuhan ya tidak ada Joy Tobing, tapi karena ada Tuhan, disitulah ada Joy Tobing hari ini. Jadi yang kita lihat tadi kan, yang kita lihat sekarang Joy nyanyi begitu bagus apa semua, tapi ternyata untuk sampai ke tingkat itu mulai dari bawah. Ya. Tapi kalau saya lihat, kalau orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu, mereka dia sungguh-sungguh ikut Tuhan itu, dia sudah tidak lihat yang dikejar itu sudah bukan harta dunia lagi, sudah bukan nama, tapi yang mereka kejar itu sudah memang Kristus, Tuhan yang kita kejar. Jadi dalam mungkin di bawah ataupun di atas, kita itu tetap harus rendah hati, harus sabar, mengampuni, balas kejahatan dengan kebaikan. Karena kita sukses ataupun tidak sukses, kita ini tetap harus sangkal diri. Kita tetap harus pikul salib. Jadi karena yang bagi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu, ya yang dia lihat itu sudah bukan harta dunia, bukan nama, itu yang dia lihat itu memang hanya tinggal Kristus. Bagaimana dia mau hidup berkenan. Itu yang semua kita sekarang berusaha untuk ke situ. Ya mungkin kalau boleh kita ambil kesimpulan dari kayak cerita hidupnya Kak Joy, itu boleh dibilang kita ini cuma tanah liat ya di hadapan Tuhan. Kalau kita mau dibentuk itu memang kayak sakit, harus lewat proses, mau dibersihkan, mau dipanaskan, semua sampai jadi bejana yang begitu indah. Tujuannya apa? Karena kita mau masuk kerajaan surga. Itu goalnya, targetnya itu. Biarlah bersusah-susah di dunia, asal kita nanti masuk bersama. Sama seperti satu ayat yang dari dulu saya pegang, yaitu Mazmur 37 ayat ke-5. Ya kan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau kita berbicara tentang Mazmur 37 ini berbicara tentang orang fasik. Bagaimana kita mensikapinya, orang mau mencemooh, orang mau apapun, tapi pada saat hati kita tertuju kepada Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang membela. Amin. Nah, itu yang luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Joy, terima sama-sama. kasih Pastor Terima kasih. Michael, Terima Pastor kasih Pastor Randy. Michael, Pastor Randy, Deliana ya. Ya, Terima untuk kasih. waktunya hari ini, terima kasih yang sangat memberkati. Oke, demikianlah Best Talk minggu ini. Kita akan kembali di Best Talk berikutnya dengan narasumber-narasumber yang tentunya akan sangat memberkati kita dalam menguatkan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.